Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Di video kali ini kami akan memberikan informasi terkait 5 masalah khususnya P3K Guru di tahun 2022 yang tidak boleh terulang pada P3K tahun 2023. Hal ini perlu kita ketahui sebelum dimulainya seleksi P3K 2023 yang sudah pun di launching. Apa saja 5 masalah ini? Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu dan beberapa video sudah kita bahas berkenaan dengan rencana pelaksanaan rakor, pelaksanaan seleksi P3K tahun 2023 yang akan digelar tanggal 3 Agustus, yaitu besok Kamis ya. Nah, berkenaan dengan hal itu Bapak Ibu, kita flashback ke belakang. Ini adalah beberapa masalah yang tidak boleh terjadi Bapak Ibu di saat tahun 2023 nanti, di mana 5 masalah ini pernah terjadi dan telah terjadi di tahun 2022 yang menjadi permasalahan krusial bagi kita semua. Di mana permasalahan pertama adalah kontrak kerja yang tidak sama. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa kemarin Bu Nunuk Suryani sudah pun mengajukan permohonan ya supaya rekan-rekan ini kontraknya tidak dibatasi ya, tidak dibatasi 5 tahun ataupun 1 tahun ataupun 2 tahun. Tetapi diberikan kontrak tanpa batas. Dan surat itu sudah pun dijawab oleh BKN. Namun meskipun surat itu sudah dijawab BKN, namun itu masih bersifat rancu ya, belum jelas. Karena jawaban yang dikirim oleh BKN melalui sebuah surat jawaban untuk Bu Nunuk itu adalah semuanya mengacu pada manajemen P3K. Nah, manajemen P3K itu menyebutkan bahwa kontrak kerja P3K itu dapat diperpanjang sampai batas 5 tahun, minimal 1 tahun, dan sampai maksimal 5 tahun. Dan itu bisa terus berulang. Sehingga jawaban BKN pun masih mengacu pada PP manajemen P3K tersebut. Nah, di sini terjadi masalah Bapak Ibu. Jika kontrak Bapak Ibu tidak sama, nanti akan bakal muncul lagi Pemda yang mengontrak Bapak Ibu 1 tahun, 2 tahun, atau kurang dari 5 tahun. Karena sebenarnya batas 5 tahun adalah batas yang paling ideal untuk Bapak Ibu guru. Yang perlu kita ketahui bahwa apabila Bapak Ibu nanti mendapatkan kontrak kurang dari 5 tahun, nah ini sudah kita bahas Bapak Ibu ya, waspada ya bagi Pemda yang kontrak P3K-nya hanya 1 tahun. Nah, yang 1 tahun ini sudah kita bahas di sini Bapak Ibu, yang boleh 1 tahun itu hanya untuk rekan-rekan P3K yang umurnya sudah mendekati masa pensiun. Nah, itu baru boleh dikontrak 1 tahun. Sedangkan yang sudah terjadi dan yang mungkin saat ini sedang terjadi adalah banyak kontrak yang ada yang 2 tahun dan bahkan ada yang 1 tahun. Dan kita berharap ini jangan sampai terjadi lagi di P3K 2023. Dan kendala lain Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang nanti kontraknya 1 tahun akan terkena ini, bukan terkena ya, tidak mendapatkan ini, yaitu kenaikan gaji berkala. Meskipun aturan tentang kenaikan gaji berkala P3K ini baru saja diterbitkan dengan keputusan Pan RB nomor 7 tahun 2023, nanti kita akan bahas videonya. Nah, ini sebenarnya dikhususkan untuk rekan-rekan yang P3K 2021. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan, memasuki masa tahun kedua, sehingga bagi mereka adalah dapat dihitung ya, diakumulasi untuk kenaikan gaji berkalanya berapa. Dan tentu saja aturan ini berlaku untuk P3K selanjutnya. Kemudian masalah kedua Bapak Ibu berkaitan dengan yang pernah terjadi di tahun 2022 adalah kontrak kerja dan SPMT berbeda. Nah, ini kita ketahui bahwa pembayaran gaji P3K itu kan berdasar tanggal SPMT. Jadi bukan tanggal TMT. Sedangkan kontrak kerja yang diberikan oleh Pemda itu biasanya banyak yang duluan. Nah, berbagai kasus banyak yang TMT-nya sejak April Bapak Ibu ya, sejak April sampai dengan Juni tapi belum digaji sampai saat ini. Hal itu dikarenakan SPMT-nya ditetapkan berlaku mundur. Dan ada juga daerah yang sudah bergaji tapi belum membayar tunjangan. Ini disebabkan dengan adanya SPMT yang berbeda dengan tanggal ataupun TMT ya pada kontrak ataupun pada SK Bapak Ibu. Nah, kita berharap juga lagi di tahun 2023 nanti masalah tanggal kontrak dan SPMT ini bagaimana supaya tidak terjadi lagi. Ya, kita berharap memang harus ada regulasi yang memberikan penguatan ya dari Panselnas kepada Pemda
agar memberikan SPMT kalau boleh sama ya dengan tanggal kontrak SK ataupun TMT Bapak Ibu. Kemudian masalah ketiga Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, yang jangan sampai terulang lagi adalah rapelan gaji yang hanya janji. Nah, ini dari dana DAU kita ketahui telah disediakan selama 9 bulan ya. Ini hilang Bapak Ibu, hilang. Ya, kalaupun sekarang Bapak Ibu digaji mulai Agustus ya, mulai Agustus, maka sekian bulan dari April, Mei, Juni, Juli, nah itu 4 bulan itu sudah tidak ada. Dananya tentu dialokasikan ke lain ya, dialokasikan ke Pemda oleh kegiatan-kegiatan lain. Nah ini akhirnya berlalu sia-sia karena mundurnya proses seleksi. Pertama seleksi yang dimundur-mundurkan atau ada penundaan-penundaan. Kemudian proses penetapan yang kelulusan dulu ya, kelulusan yang mundur juga. Kemudian proses NIP 3K yang juga mundur, sehingga akan berdampak pada penyerahan SK Bapak Ibu. Nah, untuk tahun 2023 nanti, ini seharusnya Bapak Ibu yang P3K 2023 sudah bergaji di bulan Oktober. Namun kita ketahui bahwa seleksi baru akan dimulai di bulan kapan? Agustus ya, Agustus September kita dengar gitu kan. Nah, rasanya tidak mungkin. Itu bisa saja nanti 3 bulan yang dianggarkan di DAU tahun 2023 ini pun akan hangus. Bisa saja gaji untuk P3K 2023 itu baru dibayar di tahun 2024. Kemudian selanjutnya untuk masalah keempat yang terjadi di tahun 2022 yang tidak boleh terjadi di tahun ini adalah progres NI P3K yang dinilai lambat. Ya, kita ketahui bahwa progres penetapan NP3K itu kan dilakukan oleh Kandek BKN ya. Nah, keterlambatan itu ada 2 sebab. Bisa disebabkan karena Pemda yang lalai, artinya yang mengusulkan lambat. Karena DRH kan Bapak Ibu mengisi serentak ya. Tapi pengusulan NIP ke BKN itu diberikan jeda waktu oleh Panselnas ke Pemda itu ada tenggat waktu. Sehingga disitulah ada kelalaian dari Pemda yang mungkin lambat mengusulkan. Bagi Pemda yang cepat mengusulkan, maka cepat proses penetapannya. Atau bisa saja progresnya itu memang lambat dari BKN. Dan kita ketahui Bapak Ibu, update progres yang juga dilakukan oleh Kandek BKN ini tidak transparan. Tidak transparannya bagaimana? Artinya pengupdateannya tidak dilakukan ya Bapak Ibu, sehingga misalnya di Instagram BKN, Kandek BKN tidak pernah mengupdate progres penetapan NP3K, sehingga rekan-rekan guru ini pun bertanya-tanya sejauh mana progres penetapan NIP3K rekan-rekan semua. Jadi itu perlu ditingkatkan lagi ataupun perlu dirubah ya. Jangan sampai terjadi lagi proses keterlambatan penetapan NIP3K di tahun 2023 mendatang. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, progres masalah yang tidak boleh terjadi adalah masih banyak Pemda yang sampai saat ini belum menyerahkan SK. Nah, meskipun kita ketahui sampai saat ini sudah banyak PKN ataupun Kandek BKN yang sudah menetapkan, bahkan sejak awal-awal Juni ya, awal Mei, April sudah menyatakan selesai penetapan NIP3K-nya. Namun kita ketahui penyerahan SK sampai saat ini masih banyak yang belum menerima. Dan bahkan kita dapat kabar juga ada kemarin yang rekan-rekan tahun 2021 yang bahkan belum menerima SK sampai sekarang ya. Ada yang belum menerima SK sampai sekarang. Ini tentu saja menjadi problem yang berkepanjangan bagi Panselnas, khususnya untuk guru, tentu saja di Kementerian Pendidikan dan melibatkan Pemda setempat. Nah, kalau rekan-rekan tanya ke Pemda mengapa lambat penyerahan SK, berbagai alasan diberikan. Pertama, alasan anggaran. Meskipun anggaran sudah dialokasikan di AAU, ini pun masih dijadikan alasan. Kemudian yang kedua, katanya harus menunggu persetujuan BKN dulu untuk diserahkan SK Bapak Ibu. Nah, itu semua alasan-alasan lebay ya. Menurut admin itu hanya alasan lebay. Karena sesungguhnya banyak juga Pemda yang begitu progres penetapan NP3K-nya 100%, maka keesokan harinya rekan-rekan langsung menerima SK. Demikian Bapak Ibu, 5 masalah yang tidak boleh terjadi lagi di tahun 2023 yang sempat dan pernah terjadi di tahun 2021, 2022, pada seleksi P3K sebelumnya. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.